Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya mau buat kue keciput wijen yang rasanya enak, super renyah, gurih, manisnya pas, aroma dari biji wijennya itu bikin tambah wangi. Bikinnya juga sangat mudah dan gampang dibanding kue-kue yang lainnya ya. Ini bikinnya juga tanpa cetakan, cocok banget buat ide jualan ataupun inspirasi kue lebaran. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Saya udah pecahkan 3 buah butir telur, kemudian ini saya mau tambahkan cake emulsifier sebanyak 1 sendok teh, gula halus sebanyak 130 gram, kemudian saya mau tambahkan juga vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh, dan yang terakhir ada setengah sendok teh garam. Kemudian ini saya mau kocok, aduk sampai gulanya itu larut dan agak kental seperti ini ya. Teman-teman juga boleh gunakan gula pasir, tapi harus sampai gulanya itu benar-benar larut ya. Kemudian saya juga mau tambahkan 100 gram margarin yang udah saya cairkan sebelumnya, dan ini margarinnya udah dalam keadaan hangat ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk proses mengocok telur tadi teman-teman boleh gunakan mixer ya, agar lebih menghemat waktu. Nah, kemudian ini mau saya tambahkan 500 gram tepung ketan, dan lanjut ini akan saya aduk sampai semuanya tercampur rata dengan spatula ya teman-teman. Nanti kalau udah agak berat baru saya akan lanjut uleni dengan tangan. Oke, ini adonannya sudah mulai agak berat ya, akan saya lanjut uleni dengan tangan. Di sini juga ada 130 ml air, kita tuangkan secara bertahap sambil diaduk dan uleni. Untuk airnya saya tuangkan 3 kali secara bertahap ya teman-teman, sambil terus diaduk pokoknya sampai kalis. Nah, ini udah air yang terakhir ya teman-teman, kita lanjut uleni. Ciri-ciri adonan itu udah kalis ketika kita uleni dia sudah tidak menempel di tangan ya. Nah, seperti ini udah cukup, udah kalis. Untuk konsistensi adonannya itu seperti ini ya. Ini agak lembek tapi bukan yang lembek banget. Nah, di sini saya udah siapkan plastik segitiga atau piping bag. Kemudian adonannya saya masukkan ke dalam piping bagnya secukupnya aja ya, dikit-dikit, dan kemudian ujungnya ini saya gunting. Nah, ini udah siap untuk kita cetak dan balurkan ke wijen. Untuk biji wijennya di sini saya pakai 250 gram biji wijen ya, atau seperempat. Kemudian ini mau saya tambahkan 4 sendok makan air agar wijennya itu basah. Tujuannya agar nanti biji wijennya itu menempel ke adonan kue keciputnya. Oke, ini biji wijennya udah agak basah ya teman-teman, udah tercampur rata dengan airnya. Kemudian saya tuangkan ke loyang, saya ratakan di loyang. Kalau mau lebih cepat selesai, gunakan wadah atau nampan yang lebih besar lagi dari ini ya, agar nanti mencetak adonan kue keciputnya itu juga lebih banyak. Nah, kemudian kita pencet cetak adonan kue keciputnya, kemudian sambil kita gunting ya. Untuk ukurannya bebas aja sih, sesuai selera, mau panjang ataupun pendek, ataupun mau dibentuk bulat juga boleh ya teman-teman, bebas aja sesuai selera ya. Kalau udah, kemudian kita balurkan biji wijennya ke adonannya sampai adonan keciputnya itu tertutup dengan biji wijennya. Kalau udah, ini saya pindahkan ke saringan seperti ini ya teman-teman, agar biji wijennya itu turun. Nah, kemudian ini kita ayak-ayak sebentar agar memastikan wijennya itu benar-benar turun. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya lainkan, saya taruh di nampan yang udah kita cetak. Kemudian ini kita lakukan cara yang sama seperti di awal tadi. Cetak semua adonan kue keciput sampai habis dan selesai.
Nah, ini udah selesai semuanya, saya cetak dan balurkan ke wijennya. Hasilnya tuh jadi sebanyak ini ya, teman-teman. Kemudian ini lanjut mau saya goreng. Sebelumnya saya udah panasin minyak goreng. Ini minyaknya harus benar-benar panas ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan keciput wijennya secukupnya aja. Pertama menggoreng, kita gunakan dulu api besar sampai kue keciputnya itu mengapung. Nah, kalau udah mengapung, baru kita kecilin apinya. Ini sesekali boleh diaduk, sesekali juga boleh ditinggal ya. Nah, kalau udah warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini dan minyaknya udah agak tenang, tandanya kue keciputnya udah matang, langsung saya angkat dan tiriskan. By the way, ini kue keciputnya jadi gemoy-gemoy ya, teman-teman. Udah kayak yang bikin nih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ini tetap cantik ya, tetap bagus tuh. Karena minyaknya udah tiris, ini langsung saya tuangkan di nampan. Kemudian lakukan cara yang sama, goreng semua adonan kue keciputnya sampai habis dan selesai. Oh iya, untuk penggorengannya ini tuh saya gunakan wok pan dan steamer granit dari Tivale. Ini tuh bahannya tebal dan ukurannya juga lumayan besar ya, 32 cm. Harganya juga sangat ekonomis lah ya untuk ukuran sebesar ini. Warnanya juga kalem-kalem dan cantik, bikin masak jadi betah ya di dapur. Makin menambah estetika peralatan masak dapur kita. Buat yang mau samaan, saya taruh link produknya di keranjang belanja pojok kiri bawah ya. Nah, ini dia akhirnya udah selesai saya goreng semuanya kue keciput wijennya. Dari satu resep hasilnya tuh jadi sebanyak ini ya. Padahal ini saya cuma pakai takaran tepung 500 gram atau setengah kilo. Nah, sekarang lanjut ini mau saya cobain ya biar teman-teman tahu teksturnya. Tuh ya, kelihatan bentuknya bagus. Ini mau saya belah. Tuh ya, kedengeran kue keciputnya sangat renyah. Saya belah lagi. Tuh ya, hasilnya masih sama, ketika dibelah juga sangat renyah. Ini tuh enak banget, teman-teman harus cobain di rumah. Cocok banget ini jadi inspirasi ide jualan kue kering di bulan puasa menjelang lebaran. Dan mau dibikin suguhan atau konsumsi pribadi, ini cocok banget. Oke, segini aja dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di resep terbaru berikutnya ya. Dadah!